rajin mobil? Pakai tiap hari. Wajib. Katanya lu mau nyobain? Boleh. Kapan? Pagi sih Pak. Enggak sih, ntar gue nungguin juga. Ntar lagi. Udah gue lagi santai kok. Sekarang banget. Tapi lu yang bawa ya? Gue yang bawa. Katanya mau cobain. Males banget tuh nyetirnya. Geser. Lu yang bawa ya? Yaudah. Pakai masker kita ya, pakai masker ya. Yoi, akhirnya disetirin. Dasar alasan doang ini. Aduh, gua nggak nyampe nih bang, gimana nggak jadi nyetir ah? Ini aja. Jauh ya? Kakinya nggak nyampe. Kacau. Gak penasaran nih, kemarin katanya Nggak nyampe bang, kakinya. Ya udah, muter-muter sini aja ya, boleh ya? Nah, selamat datang di dalam Gelis. Ini dingin juga nih AC-nya nih. Dingin banget dong. Itu kayaknya nomor satu pas gue punya mobil ini tuh harus dingin sih. Tapi bener juga sih waktu kemarin pas kita syuting bareng kan lo cuma bilang ini mobil AC-nya dingin, tapi gue nggak ngerasain. Gue kemarin sempet tuh kayak Jakarta lagi hujan gede banget kan. Terus gue habis nganterin cewek gue. Terus bingung gitu loh mbak, AC-nya dikasih satu kedinginan, dimatiin kepanasan. Jadi Tapi ini sih enak sih. Tapi bener deh, posisi duduknya tuh lurus banget kayak nyetir formula tuh mah. seriusan? Enak gitu. Oh bisa dong mobil ini udah Bisa Cakep. banget. Iya. Jadi sekarang ngapain aja tadi habis nganterin teman, lo nggak syuting? Gue hari ini lagi enggak, terus temen kebetulan tadi barengan, terus dia minta di dropin sekalian gue manasin mobil. Ini emang gue pakai tiap hari gitu biar soalnya katanya kalau mobil tua tuh kalau sempet nggak dipakai lama gitu-gitu bisa kayak mogok apa gimana gitu kan. Jadi ya. Iya, tapi lo rajin ini kan apa manasin mobil rajin? Rajin ya? tiap hari pasti gue panasin. Sempet waktu itu lupa nih gue lagi sibuk banget rekaman, terus 2 hari nggak gue panasin. Terus ngambek dia? Iya, jadi begitu nyala, terus lagi hujan lagi, wipernya tuh nggak nyala gitu. Jadi kan biasa bisa 3 kali kan. Dia tuh nyala di nomor 2 sama nomor 3 yang rada cepet. Yang pelannya justru enggak? Pelannya justru enggak, cuma setelah kayak mungkin udah panas apa segala macam bisa lagi. Terus gue ajak ngobrol sih nih mobil kayak. Dia suka malu juga. Dia sih kayaknya Tapi percaya nggak sih kalau mobil ya kadang-kadang kalau kita mau jual rencana gitu ya. Kalau gue pernah kejadian tuh kayak, ini mobil udah pengen gue jual lah gitu kan. Terus tiba-tiba mobilnya ngambek gitu, ada aja. Gue pernah denger cerita itu dari teman gue ini yang si namanya Om Pap, dia tuh yang sering ngajarin gue tentang dunia mobil lebih ke teknis sih, lebih dia mekanik gue gitu. Terus dia cerita dulu dia punya New Corolla, dia pakai 4 tahun nggak pernah ada trouble, nggak pernah overheat, nggak pernah mogok. Begitu dijual laku besok langsung mogok. Dia sama owner barunya. Iya. Ini nggak senang. Itu sih, jadi ini juga waktu itu gue bawa, terus nggak pernah overheat juga sama gue kan. Begitu Om Pap bawa, Om Pap tolong bawain ke bengkel dong, mau apa, gue lagi nggak bisa gitu. Overheat di jalan. Lah aneh banget. Nggak itu kadang-kadang gitu ya, jangan ngambek dong, jangan ngambek gitu, diajak ngomong ya nggak tahu ya, mungkin buat orang-orang nggak paham jadi kayak lu ngapain sih, gila ya ngomong gitu. Benar-benar. Cuma gue ngerasa ada bond itu sih, kayak gimana caranya sama-sama ngerti om gitu. Lu kenapa milih nih mobil sih? Maksudnya ini kan mobil kan tahun 90 berapa? 91 ya? 90. 90? Iya. Bukan 91 ya? Bukan. 90, tua juga ya? Lumayan, dia 9 tahun lebih tua dari gue. Lo ngapain milih mobil lama? Maksudnya lo kan 21 tahun terus bisa dibilang lo anak milenial bukan sih lo? Bukan ya? Gue Gen Z lah. Oh, Gen Z. Berarti harus kan biasanya mereka lebih ke arah melihat mobil tuh, gue maunya mobil baru aja gitu. Lo gak kepengen gitu waktu pertama kali? Ini mobil pertama kan? Mobil pertama, kan? iya. Kenapa lo pilih mobil yang 90-an gitu? Agak ajaib sih menurut gue sih. Jarang gitu maksudnya. Soalnya menurut gue keren aja sih. Awalnya tuh sebenarnya gue lebih ke estetiknya gitu mbak. Sesimpel itu sih, karena kan jadi di antara teman-teman gue yang lain, gue tuh yang paling tidak sporty yang pertama. Gue tuh nggak bisa main sport apa-apa. Terus ketika teman-teman gue yang lain, iya, jadi kalau misalnya teman-teman gue pada main bola, gue yang nge-DJ. Jadi emang anaknya udah art banget dari dulu. Gue yang main gitar, mereka lagi main gitu-gitu. Cuma gue nggak pernah tuh. Cuma geng gue semuanya anak bola. Terus teman-teman gue juga udah main mobil, gue juga kayak aduh belum tertarik gitu. Nah dulu tuh sempat suka sama Estilo. Gara-gara tahu ya, seksi aja gitu, dia bulat-bulat. Makanya pas lu kemarin cerita punya Estilo di tahun itu dan Barelli yang pakai tuh, gue ngebayang kayak wah gila. Kan parah. Makanya bener parah, keren banget ya. Parah. Emang mobil itu kadang-kadang suka naikin itu loh, naikin ini nilai. Iya, nggak itu saham naik mendadak gitu. Bener sih. Soalnya semenjak punya mobil ini, gue ngerasa mobil ini tuh jadi kayak apa ya, kayak perpanjangan
personality dari gue gitu loh. Gue ngerasa mobil ini tuh gue banget gitu rasanya. Warna putih lo yang milih? Warna putih gue yang milih, gue emang suka warna putih. Nah kenapa ini Nova? Kenapa Nova? Lu sukanya Estilo. Nah kan lu suka Estilo, kenapa nggak beli Estilo terus gitu? Estilo waktu itu harganya juga udah gaib kan. Sampai sekarang juga harganya ajaib sih. Gara-gara yang kegoreng gitu-gitu kan. Terus gue kayak aduh gila males banget kalau harus beli dengan harga itu. Dan waktu itu gue belum bisa manual lagi, gue ngelancarinnya di mobil ini. Jadi dulu pertama kali lu nyetir itu lu pakai Matic? Matic gue. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin pertama kali diajarin temen gue yang teman bola nih, yang dia kan kemana-mana kalau tanding naik mobil kan. Jadi gue ajarin sama dia. Matic tuh. Matic. Nah, terus? Nissan Juke tuh waktu itu. Terus habis itu gue minta diajarin supir gue. Terus waktu itu juga Matic Jazz kalau nggak salah. Terus habis itu minta diajarin bokap, dan itu semuanya masih Matic. Gue nggak pernah diajarin manual. Gue belajar manual tuh sama teman gue juga pakai mobil Great Corolla. Tahun gue lupa tahun berapa. Pokoknya 90-an juga ya. Gue langsung ke tol tuh. Berani juga lo ya. Gue lumayan nekat sih, karena katanya nyetir tuh perhitungan nekat gitu. Jadi oke. Gue bisa, soalnya kan gue bisa bawa motor gara-gara Dilan tuh. Nah, tunggu dulu deh. Lo naik mobil belajar nekat, ya kan, belajar gila gitu. Terus lo naik motor. Naik motor juga lu baru pas syuting gitu kan belajar kan? Iya. Karena gue tuh pernah kecelakaan. Robek lo tuh? Iya, patah gue 32 jahitan, pakai pena 1 tahun. Terus kenapa? Gue kecelakaan motor. Sebelum Dilan itu? Sebelum Dilan, 2015 lah gue kecelakaan motor, gue di rumah sakit 2 bulan gitu. Pakai pen, terus gue nggak ngegerakin tangan ini selama setahun. Lo nggak trauma tuh? Trauma banget. Aku berani. Maksud gue aku berani suruh itu lagi terus lo mau. Soalnya gue ngerasa ya kalau waktu itu acting menjadi karakter lain, kan si karakter itu tidak tahu ketakutan yang Iqbal punya. Ya nggak tahuan emang. Iya, tapi jadi punya sendiri gitu. Ya itu justru menurut gue reading Dilan itu, maksudnya proses pendalaman karakter Dilan yang paling susah adalah naik motornya. Karena gue takut banget. Dan udah naik motor, gue boncengin Milea, udah gitu gue harus ada kamera, jadi kecepatannya mesti dikontrol. Maksudnya kan nggak bisa terlalu ngebut, nggak bisa terlalu pelan kan. Abis itu ada dialog yang harus dihafalin. Jadi lo konsentrasi lo udah nyetir, terus nggak mau jatuhin orang, ada resiko, belum ngapalin dialog lo gitu kan. Bener, itu tantangan banget sebenarnya. Cuma gara-gara itu ya udah tuh akhirnya jiwa nekatnya mungkin jadi keluar kan, jadi udah kebiasaan. Terus begitu mau belajar manual mobil, gue dikasih tahu lu kan bisa bawa CB, kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi kalau mau masuk gigi injek kopling, pencet kopling, tangkep kopling kalau bilangnya kan, tangkep gitu. Itu bahasa apa? Nggak tahu gue. Di set tangkep koplingnya tangkep gitu yang di koplingnya begitu. Gue langsung oh berarti konsepnya sama, cuma pakai kaki kan gitu. Logikanya kan gitu. Tapi kan tuh manual ya kan. Makanya begitu disuruh bawa Great Corolla itu ya butuh beberapa saat aja untuk gue akhirnya sampai bisa jalan, sampai bisa bawa ke tol tuh nggak terlalu lama. Karena udah paham teorinya udah diaplikasinya di motor dulu gitu. Ya udah deh gue belajar ke tol, tapi ya gitu begitu gigi 1 lampu merah ya mati juga sih. Nah terus gitu kalau misalnya dulu pas awal-awal dari Matic nih ke manual, lu kan dari kemarin nanyain gue terus pas lagi kita syuting tuh lu nanya gue mulu, gue nggak dikasih kesempatan nanya. Kan acara gue ya gue nanya. Tapi gue pengen nanya, ya udah gue tanya sekarang. Oke. Nah itu maksud gue, lu pernah nyerempet kan? Pernah. Selain nyerempet gitu pertama kali, kan orang jujur deh kalau dari Matic ke manual tuh agak-agak gimana gitu kan. Nah itu lu salah gimana sih menurut gue. Apa masalahnya gimana tuh pertama kali? Pertama kali adalah karena gue kaki kiri gue tidak terbiasa ya kan. Karena kalau Matic ya kita gasrem kayak main bom kar atau go-kart gitu ya. Jadi begitu kaki kiri gue harus koordinasi sama kaki kanan nginjek gas dan lepas kopling berbarengan, itu yang cukup butuh penyesuaian. Pertama sering mati, yang kedua lupa ke netral jadi vuk gitu-gitu. Terus kalau misalnya ini gue nih pas lagi ngoper gigi gitu ya, RPM berapa lu ngopernya? Lu tau dari mana? Dulu suka lo aja ngoper gitu-gituin orang. Dulu gue sempat awalnya gue visual banget, jadi begitu udah kayak 4.000 5.000 udah saatnya ganti. Lama-lama karena gue pakai ini hampir tiap hari, gue udah bisa dengerin suara mesin sekarang. Jadi berapa RPM? Gue ya 5.000 juga sih. Kalau ya 6.000 masih bisa kalau lagi di tol gitu-gitu. Cuma kalau misalnya tapi tinggi banget tau 6.000 itu. Enggak nyampe 6.000, bohong. 4.000. Enggak nyampe 3.000. Gue curiga sama lo, jangan-jangan nggak ngeliat RPM, jangan bohong lo. Bener 3.000. Dari 6.000 ke 4.000 ke 3.000. Jauh banget. Bohong. 3.000 4.000. Enggak pernah 6.000. Yang bohong lo ngumpul banget berarti lo. Enggak. 6.000 tuh ibaratnya kalau gue balapan segitu RPM tuh. Ini juga nggak bisa dibawa kayak gitu. Lo kalau mau cobain aja gak apa-apa. Pernah sih dibawa sama bapak dicobain ngebut ini, bisa sih, cuma ya gitu. Gue sayang aja kayak aduh. Top speednya paling kenceng berapa nih? Yang gue bawa atau yang gue tahu ini bisa ngebawa? Dua-duanya. Kalau yang gue bawa paling itu 120 lah standar. Kalau temen gue bawa bisa sampai 160. Iya. Lumayan ya, tapi ya
mesti diurut, nggak yang kayak dungut gitu, nggak pelan gitu. Ngomong-ngomong ini kalau misalnya kita jalan-jalan kayak gini nih, lu ngerasa pernah nggak sih lu bawa mobil ini gitu kan? Apalagi lu udah masukin ke YouTube lo kan? Itu plat nomor ini asli kan? Iya. Lo pesan berarti kan? Lihat banget sih lo, bener asli. Ini tuh soalnya ini tuh kayak ABG gue zaman dulu pakai nama gitu, L4 L gitu kan, 7 L gitu kan, kayak biar identity gitu kan. Tapi kan gampang dikerubungin sama fans. Benar. Iya. Nanda ini gampang banget, orang gue sempat baca gitu komen, wah kalau gue salfok nih sama plat nomornya, jadi kalau tiap ngelihat mobil Honda Nova gitu ya warna putih, pasti mikir jangan-jangan Iqbal yang bawa. Iya, gitu. apalagi platnya kayak gini gitu kan. Itu maksudnya sebenarnya ini tuh platnya dari mobil gue yang lama. Oh, lo pindahin? Dulu tuh pakai Brio. Terus sempet lah lama pakai itu, terus belum punya mobil sendiri kan, itu punya nyokap, gue pakai aja. Nah, platnya tuh udah pakai plat itu, udah pakai plat si nomor ini 198. Oh, lu pindahin dulu. Terus ya udah gue pindahin aja deh daripada nyari plat lagi gitu sebenarnya. Plat nyokap yang diganti. Pacar lo kalau nyetir, lu suruh nyetir juga? Kayak sekarang ini enak apa? Gimana mana ya? Emansipasi wanita nggak apa-apa nyetir, tapi ya lu kayak begini kurang ajar lu. Gue lebih tua dari lu lagi. Si orang tadi gue tawarin, katanya waktu itu mau nyoba, ini nyoba. Bener. Sebenarnya gue insist mau nyoba. Iya. Karena sebenarnya gue penasaran, dulu kan gue naik S dulu kan. Nah, itu emang bener-bener yang dari sekian banyak mobil yang tahun 90-an gue punya waktu lalu gitu ya, emang SI lo bener, gue setuju sama lo, makanya gue beli karena bodinya tuh apa ya, bumper belakangnya semok banget gitu kan. Bumper belakang gue jujur gue nggak terlalu suka depannya kalau ST lo. Kalau gue belakangnya itu lo kayak dari gila sih, montok banget gitu kan, pas gitu, nggak bleber gitu ya, pas gitu beneran. Nah itu makanya gue bilang ini emang bener-bener, tapi kalau bener-bener emang pengen banget gue punya itu. Nah sekarang gue penasaran, tapi nyetirnya ini mobil sih enak gitu loh ya, buat dibawa daily oke lah gitu, untuk gue sehari-hari. Gue juga kalau ada photoshoot, kalau ada syuting, kalau ada webinar mesti kedatang ke lokasi, gue selalu pakai ini. Gue udah jarang, kayak kalau gue nggak capek-capek banget atau jadwalnya nggak sehari 3 gitu ya pasti gue nyetir sendiri sekarang. Nah gitu. Ngomongin lagi yang tadi nih, mobil ini gue masih penasaran lagi. Oke, dari sekian mobil akhirnya lo pilih ini yang ngasih hembusan angin. Ayo Iqbal, lo beli aja Nova. Itu siapa? Pasti kan pilihannya banyak. Benar. Tadi Viro Kemalan ya kan. Terus apalagi pilihannya banyak kan, mobil Corolla juga bisa gitu. Terus kenapa lo pilih ini? Siapa yang ngebisikin ini mobil cakep nih? Awalnya si bapak, istrinya suaminya ibu, dia waktu itu beliin ibu Honda Twin Cam Liftback. Oke. Gue pertama kali ngeliat itu kayak anjir keren banget ya. Belakangnya gitu, dan gue tidak melihat itu di mobil baru mbak. Gue ngerasa ini ada satu vintage look yang ini beda nih, bikin mobil ini tuh beda dari mobil-mobil zaman sekarang kan. Ya udah gitu, oke. Tapi waktu itu AC-nya panas, jadi gue kayak wah gila, mobil tuh panas nih AC-nya. Yang Jakarta AC panas tuh udah salah banget nomor gitu 1 kan. Ya, kayaknya harus emang parah AC ya. tuh mesti dingin. Terus gue kayak aduh gitu deh. Cuma bentuknya emang keren banget nih. Udah dari situ gue waktu itu nonton catatan si Boy. Gue nonton catatan si Boy, yang catatan si Boy 1, doi kan pakai E30, kayak masih M10 tuh, masih bumpernya masih monyong. Gue kayak wah gila ya, keren banget. Dan nih habis itu gue nonton lagi catatan si Boy 2, tiba-tiba keluar mobil ini, pincot langsung gitu. Iya, begitu gue ngeliat warnanya sama, velgnya sama, nganterin ceweknya ke Bandung. Geter gue ngeliatnya, anjir Boy keren banget mobilnya gitu. Lo ada sejadah juga di belakang? Iya bener. Mas Boy. Kurang tasbih aja di sini. Iya. Terus ya udah gitu kan, gue ngeliat wah gila keren banget nih gitu. Terus ya udah gue nanya-nanya aja, Nova tuh masih banyak gak sih yang jual? Nova masih banyak gak sih jual? Karena susah kan? Untuk nyari barang yang sesehat ini lumayan sih mbak. Untuk lo dapetinnya di Jakarta enggak? Enggak, di luar kota. Gue di luar kota. Kalau sekarang makin sering ngulik-ngulik mobil, ternyata banyak banget mobil-mobil yang masih bagus tuh justru di luar kota. Karena dan banyak orang-orang tuh yang kayak apa ya, mereka nggak tahu kalau ternyata ini mobil tuh hits banget. Iya. Kayak mobil-mobil retro juga kan, dulu sempat juga tuh retro gitu kan. Yang ada di Jakarta udah habis semua, gila ke daerah mereka tuh masih nggak tahu banget kalau itu ngetren lagi di sini. Benar. Jadi ya gitu. Jadi begitu ngeliat di daerah ya udah. Dibisnisin karena di daerah kan orang nggak ngerti value-nya kan. Mereka pikir itu mobil lama ngejogrok nggak pernah dinyalain. Tahunya begitu kita lihat, gila masih lurus banget, masih lempeng semuanya. Gila, tong masih kaleng gitu-gitu kan. Dan itu udah susah banget didapetin di
Jakarta zaman sekarang. Iya, Ya apalagi udah. mobil-mobil kayak gini, mobil anak muda zaman dulu yang biasanya buat mungkin kebut-kebutan. kan? Nah itu jarang dia. banget. Itu dia yang masih dapat. Gue kebetulan alhamdulillah banget mbak. Waktu itu dapat joknya masih ori. Ini lo ganti ini deh. udah gue ganti ya. Kenapa lo ganti ini? Gue pengen Ini nyoba. Recaro ya? Iya, gue pengen nyobain aja sih. Soalnya semua orang kan, gue akhirnya setelah punya mobil ini kan jadi sering ke bengkel kan. Terus kalau ngobrol sama orang, ya gue sering lihat Recaro di bengkel, di toko velg, di mana Recaro gitu. Terus ya udah gue kayak bilang ke bapak gitu kayak pengen nyobain Recaro. Bapak juga nyaranin kayak cobain deh Recaro. Oh, twin camnya ibu Nah, itu tuh pakai Recaro. berarti udah lihat wujudnya. Udah lihat duluan wujudnya, dong, udah dulu. ngerasain juga. Terus wah gila tegak kayak enak gitu, kayak duk gitu, nyetir tuh buat gue enak gitu. Terus ya udah deh akhirnya beli Recaro. Terus waktu itu lihat-lihat milih. Terus ngeliat catur. Terus ternyata ada yang slidernya, gue nggak paham mbak Recaro. gue beneran kayak baru banget nyemplung kan, kayak udah apa yang menurut gue keren gue suka gitu. Nah ternyata ya gitu, yang maksudnya sesuatu yang rare juga, yang slider yang begini gue kayak gue nggak paham sih rare apa enggak. Tapi emang beli mobil kayak gini belanja perintilannya tuh masih ngobok-ngobok sih ya. Lumayan itu. Itu nggak sih apa yang sesuai lo pengen gitu. Bener, Karena itu- lo nggak beli yang standar kan. Benar. sebenarnya. Tapi itu dia makanya tadi gue bilang itu kayak perpanjangan personality gue, karena semuanya bisa gue gue sukanya yang gini, gue sukanya yang gitu. Customize gitu. Customize gitu, bener-bener personalize banget yang gue pengen. Tapi jujur aja nih mobil nih overall enak. Kaki-kaki juga udah nggak bunyi-bunyi. Tapi gue yakin banget pasti lo belanja. Lo pasti ganti kaki-kakinya gitu kan. Ya aja joknya lo belanja, velg lo pasti ganti. Gue tebak deh. Tahu bener kan? Iya. Iya minor sih, iya nggak minor. Habis banget berapa? sih. Iya. Aduh, cila gitu ya ada. Berapa? Berapa? Karena nih tergantung dari harga lo sebut, nanti gue bayarin berapa. Iya. Gue dibayarin. Ditawar. Parkir sini aja. Paralel gini. Emang kenapa kok malah paralel? Ya, Jangan lah, nggak bisa ya. Bisa. Jangan bohong Bisa. deh. Beneran? Iya. Hesitate gitu mau ngomong bisa ya. Ya udah, ini parkir paralel deh. Coba. Gue ada mobil di belakang, jangan ini dulu dong. Wah. Sudah. Sekali celup aja mbak. Ngapain berkali-kali? Kalau gue berkali-kali di mall bisa diklaksonin gue. Iya, gue gitu sih. Kadang-kadang ya kalau misalnya gue bisa, cuma ya gitu yang kayak maju mundur ajarin dong. Keluar lagi dong gue. Ya iya gantian. Ya keluar dulu deh. Udah ya, gue kasih tau dulu ya. Tapi nanti coba Tapi, dong. Enggak, tapi ada triknya nggak sih? Sebenarnya ada, maksudnya ada teorinya gitu nggak sih? Ada. Oh. Tapi nanti lo ini ya, apa? Coba ya. Iya gue pengen coba sih. Enak aja lo gue praktekin. Abis itu lo bayar ya. Kursus Iya. mengemudi. Oh iya ya. Marili Marina. Oke, ini Buset. gini sebelah kan misalnya lu parkiran menemukan ya dari awal gue nggak tahu lu pas mundur ya. Oke. Kayak tadi gue jalan parkir gitu, gue sambil tahu gue mau parkir kan gue tahu. Iya. Tapi misalnya di mall gitu kan lu nggak pernah tahu kalau ini parkiran ada yang mundur apa paralel dapatnya. Iya. Tiba-tiba lu dapet paralel lu udah mesti ngeliat dong, ini muat nggak sama mobil gue. Oke. Jadi pas udah ngeliat kayak gini lu udah mulai ancer-ancer gitu kan. Oke. Oke, ini gue lewat di sini. Bumper belakang gue udah di sini, gue masih ada space nggak kira-kira ke depan nih, Iya, ya iya. meteran lebih. Kalau ada ya udah lu lurusin aja sampingnya mobil depan ini, Oke. tapi jaraknya jangan terlalu kejauhan gitu ya. Segini nih. Ya segini nih, ini berhenti buntut belakang sama buntut belakang mobil sebelah harus Oh, sejajar. oke. Jadi lu nggak bisa nyamain sama depannya. Karena beda-beda. Iya, tapi kalau Ah. belakang udah pasti patokannya sama kan, Iya, gitu iya. belakang. Nah jarak lo kurang lebih segini, sekitar 60-80 cm lah. Oke. Oke, mau masuk gigi mundur kan? Ya. Di set spion udah di set kan. Iya. Nah lo patahin setirnya. Kalau lo ngeliat parkiran saya gimana parkiran sebelah kanan kan, Iya. ya udah lo pas mundur di mundur lo putar setirnya sampai habis nih. Habisin. Nah Ya. ya kan udah habis ke kanan karena Oke. lo mau kanan kan, terus lo patokannya ke spion yang kiri. Oke. Lo liatin mobil belakang itu sampai seluruh bodinya kelihatan. Sampai kapan nih gue berhentinya? Nah ini kan udah kelihatan nih. Oke, Ya kan? ya. Udah kelihatan. Abis itu lo lurusin setirnya lagi gitu, lo lurusin lagi setirnya. Oke. Udah lurus aja ke belakang. Sampai kapan gue mundurnya gitu pertanyaannya. Iya. Lo lihat aja patokannya, body lo, badan lo nih udah masuk dalam body mobil sebelah. Lo jajar Oh. sisi luarnya kan. Oke. Habis itu lo patahin ke kiri. Dua mentok nih. Iya. Lo udah masukin aja. Set, udah gini, udah lurus kan? Lo Iya. tinggal mastiin
kalau lu parkir begini sih bisa digebukin sama mobil belakang. Karena nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, jadi lu masih lurusin lu setir lo, maju ke depan, kelar deh. Jadi Lu lu keluar cuma, lagi mah, gue cobain mah. Iya bisa gue. jadi cuma berapa detik tuh berarti ya? Pertama, lo kan jajar sama mobil sebelah, Habis itu bumper lu ke bumper ya kan, Iya. bumper belakang. Lu patahin setirnya, mentokin ke kanan. Berarti step 1 ya. Ya, Habis itu lu lihat spion mundur sampai sampai semuanya kapan? kelihatan. Sampai bodi belakang itu sama mobil belakang kelihatan semua. Oke. Habis itu apa stepnya? Habis itu Setirnya dilurusin. lurusin, ya mundurin kan. Mundur sampai kapan? Sampai mobil belakang kelihatan bodinya semua. Nah itu kan yang tadi. Ah, itu baru lurus kan? Salah ya? Jadi pertama kan gini, Iya. samain Oke. gigi mundur kan. Heeh. Habis itu Mentokin bumper sama kanan. bumper udah sama. Ya. Masuk mundur, ketok kanan nih setirnya. Ya. Mundurin. Set. Set. Lo ngeliat kemana sekarang? Ke kiri. Oke, sampai kapan? Sampai mobil belakang kelihatan semua. Nah, habis itu berhenti kan begini kan? Iya, habis itu lurusin. Lurusin setirnya. Habis itu mundur lagi. Mundur sampai kapan mundur? Oh, sampai badan kita ada di Nah, dalam iya. sebelah sana. Sebelah kirinya. Iya. Udah masuk gitu terus habis itu ngapain? Habis itu balas Setirnya. kiri. Nah, Udah lurus tuh. Ya, udah lurus set. Terus Majuin. Majuin. Udah. Kayaknya secara teori lu udah lurus sih. Iya, udah, Lu udah. langsung aja ya. Ya, boleh. Udah, tukeran lah kalau gitu. Keluarin lu dong. Nah, males banget ini orang. Gue bener deh, gue bakal nge-charge lo tinggi banget deh kalau begini ceritanya. Nih, mau versi pertemanan kan mau enggak, gue gak suka. Soalnya gue jarang banget mobil ini. Lu banyak alasan ah. Beneran. Gue jarang banget ngelihat mobil ini tuh jalan karena kan gue yang selalu di dalam. Ya terus. Soalnya juga gue pilih ya enak aja sekarang duduk di samping sini. Gue gak pernah jadi penumpang. Ya, enak di lu, gak enak di gue gitu Iya, ya. sekali-kali lah. Nih maaf ya kalau joknya agak maju banget ya, tapi Oh saya dulu. iya. Oke. Karena tukeran. Tunggu Mak, bentar. Oh iya ya, maaf. Cakep. Saya pikir otomatis. Enggak dong. Nah. Lu jangan malu-maluin gue lu bang. Ya, lu jangan malu-maluin gue, udah kasih tips gitu. Lihat dulu tuh pantat belakang sama nggak sih nih? Jeng. Gue pengen pakai stopwatch deh. Ntar dulu. Gue deg-degan sih. Udah kali ya, Ma ya? Kali ya kan lu kan tadi gue bisa. Ya kan teori. Ya udah gitu aja. Cobain aja deh. Nah, coba gimana? Stop kalau udah ketemu. Terusin. Udah mas, stop. Balas. Udah masuk dong. Kalau nabrak resiko lu sendiri ya. Ya lah, nggak nabrak lah. Kalau nabrak juga paling bunyi bang. Jangan gitu dong. Yuk, Akhirnya lurusin dulu bang. Oh iya. Stop. Kok bisa lo cepet gitu? Gitu kan? Gitu nggak? Ih gitu. Wah, gila. Cuma satu nih, lu lulus itu teorinya. Oke. Tapi gini, setirnya lu anak muda zaman itu banget sih. Set gitu ya. Nyetirnya begini ya. Kalau perlu pakai engkolan nih sini. Oh iya, ada kayak gitu. Jadi kalau nyetir itu tekniknya itu kalau lo mau nyetir yang benar kan tangan lo di 9 sama 3 atau enggak 10 sama 2 ya gitu kan ya. Nah, kalau lo muter misalnya ada 2 tahap nih, ada 2 cara. Lo namanya push and pull. Oke. Jadi kayak gini, jadi kayak yang satu dorong, yang satu tarik. Satu dorong, satu tarik gitu lah. Oh, gini. Jadi misalnya mau belok ke kiri, yang kanan lo dorong ke atas, yang ini tarik seret. Gitu ya? Jadi gini nih, gini. Set, ini tarik set gitu. Oh. Jadi push pull gitu Ini kan. mau tengok power steering lu ya. Nah, tapi tadi gue begitu bisa kok. Oh. Terus yang kedua, yang kalau lu nyilangin gini kayak nih, tapi segini doang nih, set. Nggak ada tangan lo sampai begini-begini tuh nggak ada ya kan, Oh, nggak iya. seret gitu kan, sampai copot. Aduh Iqbal, ini copot gimana ceritanya? Nah, itu ya, jadi lu nggak bisa yang kayak tadi gitu, cet gitu. Coba keluarin dulu lagi. Oke, kita coba lagi ya. Coba lagi nih. Coba lagi lah. Oke. Coba lagi deh. Jadi teknik keluarnya adalah lo reverse dari yang tadi. Iya. Pakai terakhir mundur, maju berarti sekarang mundur. Udah lah ya. Kasihan mobil belakang capek. Oh iya benar. Nah, ini keluar. Ini gua keluarin aja ya. Gua ngetes dari luar ya, lo sendiri ya kan. Mana mungkin lo nyetir paralel
harus ada Oh, iya. navigatornya terus. Ini segini kedekatan gak sih? Kedekatan kayaknya bang. Kedekatan ya? Nah, gue duluan ya. Ya udah deh. Kan gue pengen lihat. Ya udah. Berarti Bentar. parkirin ya. Terus gitu. Lo pikir gue tukang parkir? Bener-bener ini. Keterlaluan. Waduh. Ntar lu dong, gue takut. Coba ya, gue maju dikit. Lihat nih. Bisa nggak dia? Kalau tadi dites di dalam masih pakai panduan, sekarang kita lihat ke Gagal gua. Gagal belakangnya salah. Ulang. Kenal kan? Iya. Nengoknya berapa lama sih dia parkirnya? Kedua, berapa kali dia sampai parkirnya sampai bener-bener parkir paralel bener. Ini dia tuh. Oke. Yes sir, yes king. Enggak lah. Mau sekali lagi? Udah sih, nggak perlu lagi. Coba gini deh. Gue, lo kan udah bisa yang ini. Kita mau makin di sana kan? Balik makan tadi ya? Nah, kalau parkir depan sana aja ya? Ya boleh. Masuk lagi apa mau jalan? Masuk aja lah. Panas, dalam mas. Sini. Panas. Bang. Tunggu, nggak ada. Jadi gimana? Enak gak? Seru sih. Mantep lu bang, ajar mbak. Tapi sebenarnya dulu parkir kayak gimana? Ya, Kalau feeling. parel, feel. Ya. Gua kalau dulu seringnya mbak, jadi kayak mundur nih. Panas, tahu tutup Oh, dulu iya, lah, bener. panas. Orang AC-nya udah dingin pakai debu lagi. Jadi ya gitu mundur maju terus aja sampai pas-pasnya nanti lurus kayak gini. Ya minimal sekarang lo kalau misalnya nggak ada vale gitu kan lo dapat yang posisi parkir paralel gitu kan lo nggak perlu yang skip ya lo parkir aja gitu kan. Oh, mantap sih tapi Ajar ada lah gitu. Gue suka soalnya kalau ada caranya, ada teorinya, ada guidelines-nya, terus ada praktekin. Bayar dong. Kan udah bawa mobil ya udahlah ya. Gue udah bawa mobil lo gue Oh malah harus dibayar ya? Salah sorry. gue suruh bayar Sorry. loh gitu. Udah bener-bener ah. Jadi kita makan deh. Ntar dulu tuh pindah parkir situ dulu lah. Oh iya. Panas. Ini aja lah parkir lah. Lu situ aja lah depan rumah makannya. Oh parkir lagi dong. Gantian lah gue duduk yuk sebelah. Pegel kaki gue. Jadi keluarnya mundurin udah tahu dong ya kalau keluar mah gampang ya. Keluar sih harusnya bisa lebih easy. Nggak tuh nabrak juga. Aduh. Parkir di ada nggak ya situ depan rumah makannya? Oke. Nah ini nih tes berikutnya nih buat lo nih. Kalau ini gampang dong parkir di Harusnya. antara dua mobil yang mundur gitu kotak. Harusnya bisa sih. Coba gimana tuh? Gue pengen lihat. Ya. Tong sampah, awas tong sampah. Sekali jadi dong ya. Jadi kali jauh. Tuh gue deg-degan. Nanti mininya ketabrak lagi. Masih aja muternya sat tangannya pegang. Aduh, lo tau kalau gue ngajarin nyetir tangan gitu udah gue sentil gitu loh, tangannya gitu, salah. Boleh nih.
Kurang lu udah ngeliat gue parkir duluan tadi. Ya kagak. Ini kan lebih mudah lah. Coba kasih tau gue teorinya. Coba gimana? Coba kira-kira. Aduh, masa mesti diajarin Ya, sih? coba deh. Jadi gini, Mbak. Gue ngajarin. Coba gimana? Jadi pokoknya misalnya dua gini, lo ke mobil depannya kan, terus lo Gini kan, terus mobil lo gimana? Coba nih mobil lo, tangan lo di ini gue parkir. mobilnya, Nah, lo kan parkir gue tangan. kesini, rada deketin aja, terus Nah. sampai kira-kira spion lo udah sama-sama depannya dia, Nah. terus lo 45 derajat Mbak. Oke. Ini gue ajarin ya. Iya. Ntar bayaran belakangan aja nggak apa-apa. Lo kok itu sih ini banget sama gue, hitungan banget. Terus 45 derajat nih Mbak, Nah, terus terus? habis itu lo majuin aja gitu Nah. kan, ambil ancang-ancang. Udah, habis itu lo langsung putar, habisin ke kiri nih berarti. Udah langsung masukin aja deh, langsung lurusin set, habis itu pelan-pelan lurusin setirnya, masuk deh kayak gini langsung. Iya sih, iya. Tuh. Oke lah. Baru tahu kan? Makasih ilmunya ya. Gila. Oh, gue baru tahu gitu. Ya, padahal gue yang ngasih tahu. Dasar. Udah, yuk kita makan Oke, dulu. oke. Oke, karena lo berhasil, gue traktir deh. Nah, Ya. gila, udah. Tapi kalau gue nggak bawa dompet, gimana? Ya, kita Ngutang ya? ngutang nih. Ngutang ya. Oke, let's go. Sip. Capek juga ya. Abis ngajarin nyetir selebriti, tapi banyak gaya nih, beneran. Lo mau gayaan gue? Yaudah kita makan dulu yuk. Nah. Let's go. Gimana? Mau gue nilai nih? Gak usah Bener ya? nilai, komen aja. Ya, gue akan nilai dengan kejamnya. Kita lihat ya. Dia bilang kan dia parkir, sebenarnya gue nggak terima gitu dia kenapa bisa langsung parkir. Karena tadi nyontek gue ya di depannya. Secara kalau kita lihat garisnya, ini yang kiri, lu lihat situ jangan liatin gue. Lihat tuh ya. Itu miring ya nggak? Bener nggak? Miring. Nggak lurus. Harusnya kan di dalam kotak. Dia keluar belakangnya ya kan? Satu miring, nggak di dalam kotak. Terus jaraknya yang sama Mini lebih kecil dibanding sama VW. Coba. Benerin. Karena ini mau benerin, curang banget ya. Kan tadi dealnya adalah dia sekali jadi. Ini judulnya Sekolah Mengemudi Kilat. Tahu tuh. Ya udah deh kita makan dulu deh. Kita mau makan di atas sih. Tapi karena dia tadi bisa paralel, terus ini oke lah ya, diampunin lah ya dosanya, dibenerin juga sama dia. Kita bakal ke atas makan. Tapi, nah, kejutannya nggak cuma sampai situ. Bang, berarti kan gue traktir lo ya? Cara lo walaupun gagal-gagal gini ya, oke lah ya. Ya udah deh. Ya gue traktir lo nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan sedih. Di atas sebelum gue traktir lo, ada satu lagi tesnya buat lo. Gue jadi di sih, orang gue lewat doang tadi nggak sengaja ketemu. Nah, tadi kan gue udah minta lu nyetirin gue. Terus udah gitu, kan hitungannya per lap ya. Tadi gue berapa lap muterin lo? Terus udah gitu, iya lah, ngajarin Oke, parkir aja iya. terus. Gak segampang itu lo bisa traktir gue. Nih, tadi lo udah menang lah ya. Gak segampang itu, gue gak rela traktir lo. Ada satu lagi nih, kita mau makan di atas. Tapi gue cuma ngasih lo 30 detik untuk nemuin restorannya. Di lantai 2 yang pasti. Lo cariin deh, masuknya gimana kalau restorannya? Lagi di atas aja. Ini naik doang lo cariin buat gue. Kalau lo sampai ketemu, lo gue traktir. Kalau lo nggak ketemu, lo yang traktir gue. Iya. Deal? Emang apa susahnya? Deal nggak? Iya udah. Yaudah, ready ya? Standby, 3, 2, ih, satu, go! Apaan sih? Emang gimana? Cari aja dulu. 5 detik. 7, 10, 13. Apaan? Pokoknya di lantai bawah ini 14. Lah boleh lantai 3 lah. 18, 20, Kok inget sih? 22, Ini ya? 24, Apaan sih? 6, 27, 28, 29. Habis bang. Udah lewat bang, lu gak usah cari-cari. Lu traktir gue ya. Traktir gue. Iya, yaudah ya. Sini, ini ada pintu rahasia. Lo tembak dulu dong. Tembak dulu, tembak aja. Sebenernya gak perlu tembak sih, gue tinggal dorong aja. Jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Oh my god. Nah,
Lega ya? Cepet juga ya minumannya. Waduh. Oke, thank you. Thank you, Mas. Nih Mas Iqbal nih. Masih Terima kasih Mas. Thank you, haus banget gue. Aduh, Aduh. stres banget habis ngajarin nyetir sama Martin. Gue yang stres kan? Oh iya, salah ya. Bener gue yang stres lo ngajarin lo. Tadi gue sempat ketar-ketir gitu loh, ini kalau misalnya dia sampai nggak bisa nabrak mobil belakang gitu kan gue. Enggak, kalau sampai gue nggak bisa enggak. Gurunya berarti enggak? Oh gitu ya? Iyalah. Tapi kan lo bisa, nih gue jago yang ngajarin asik ya. Oh. Bang, yang ngomong kagak tadi kan lo abis ini nggak janjian sama gitu? Enggak. Magang nih. Oh, nah kalau lo sama dia misalnya nih ya, lagi jalan gitu, terus orang ada nggak sih yang kayak jealous gitu loh? Maksud gue kan film lo nih ya, Dilan tuh sangat banget orangnya kalau ngeliat tuh kayak lo Vanessa gitu, lo Milea gitu, kayaknya sampai ke bawah banget mereka pikir emang lo harusnya sama Vanessa gitu kan. Dan lo jalan sama Zid nih, Zid kan rame gitu. Lo sempat ngalamin yang kayak gitu nggak sih yang kayak lo hubungan lo jadi kayak gimana ya sayang? Ini apa kita pura-pura dulu? Kalau misalnya dapet si apa namanya jealousy atau kayak omongan netizen ya ngomongnya tentang hubungan ya pasti pernah lah sampai hari ini lah, maksudnya Masih ya? Masih, karena memang kayaknya film Dilan tuh kan se-influential itu kali ya. Banget. Nah, orang-orang Yang nonton berapa totalnya? 6,3 sampai maksudnya orang-orang akhirnya ngebawa dunia film tuh ke dunia nyata. Cuma yang selalu gue tekanin tuh ya itu kan film ya, maksudnya film adalah ketika lo berakting dan menjadi orang lain gitu. Sampai orang lain bisa ngerasa yang bener-bener keceritaan itu hebat banget kan ya? Iya, gue sih gue ngambil poin positifnya kayak gitu. Gue nggak pernah nganggap kayak gimana sih orang aku jadi kayak gitu. Gue lebih kayak oh ya udah berarti emang sekuat itu karakter Dilan dan Milea. Tapi sebelumnya lo sama Vanessa udah deket banget? Apa justru di situ doang? Gue baru kenal di reading di produksi itu. Baru kali itu doang? Iya, baru di situ. Nah, kalau sama tapi waktu itu udah pacaran sama Zid ya? Udah, pas syuting tuh sempet bareng lah gitu, beberapa saat. Terus gue sama Zid tuh udah lama banget, Mbak. Berapa tahun sih? 3 tahun ada? Iya udah mau 3 tahun tuh dari semenjak gue sempet nggak sama dia kan. Jadi putus nyambung gitu? Terus gue sama orang lain juga, sama dia lagi. Sekarang udah kayak 3 tahun lagi. Lama juga ya? Gue dari kenal dia dari SMP. Gue di Terel. Iya baru. Tapi itu belum pacaran kan? Belum lah. Nah, gue pengen nanya, ini kan maksudnya cinta dari zaman lo kecil tanpa lo sadar. Ini kan lo main sebenarnya kan? Lo naksir dari zaman dulu inget ya lo aja? Lucu nih ceritanya. Jadi dulu tuh di sekolah, itu yang kayak prima donna sekolah gitu. Oh ya? Terus? Sementara lo bukan? Bukan. Tapi kan lo udah jadi selebriti bukan sih? Waktu zaman segede kan lo udah nyanyi, udah boy gini loh. Cuma dulu gua alhamdulillah dia mengakui zaman sekarang lebih bagus dari zaman dulunya. Bukan gue yang ngomong. Ya pas kita syuting iya terus sih, tapi gue bilang coba lihat foto lo kecil, dilihat terus kejauhan kok gini gitu lawan gue kayak emang gimana bukan pabrik gimana dong waktu kecilnya tuh cukup tapi mendingan gitu loh daripada kecil gemes jadi kurang gemes gitu kan gitu jadi begitu di sekolah adalah temen-temen gue atau kakak kelas yang jauh lebih sporty jauh lebih keren dari gitu banyak banget gitu. Nah, apa yang bikin Zid itu belum naksir lo pasti ya belum lah gue sih agak surprise lo sampai dulu naksir lo enggak kan dia di antara teman-teman yang lain tuh dia tuh yang paling anggap gue. I don't think she knows I existed gitu juga, ini kayak cek banget ya? Lumayan, dulu dia SMP pacaran SMA. Wih, cowoknya SMA. Jadi yang dewasa banget ya bukan, yang suka sama dia berarti anak SMA. Yang bisa dapetin anak SMA dulu. Tapi lo memang belum tahu trik-triknya gimana caranya dapetin cewek. Cukup banget gitu. Parah. Terus akhirnya lo dari SD itu kenal. SMP. Terus itu lo ngilang gitu ya. Lo sempat ke Amerika ya? Iya. Lo udah sesuai. Iya. Kok bisa lo pintar juga? Aduh, gue sombong gitu. Iya, itu gue pengen. Ya, gue alhamdulillah dapet. Kok bisa? Dokter aja. Oke, terus ke Amerika berapa tahun di sana? 2. Itu nggak pacaran juga sama dia kayak? Udah dong. Udahan waktu itu. Tapi sempat udah pacaran. Sebelum kesana masih terus udah enggak. Tapi masih kontakan sih temenan. Biasa aja. Gue penasaran kan maksudnya kalau sosok orang yang ngeliat Dilan misalnya kayak gitu lah story-nya ya. Kehidupan asli lo nih, aslinya gitu kan. Lo ngeliat cewek tuh nyarinya tuh tipe lo deh, tipe lo kayak apa? Ini pasti banyak yang nanya juga soalnya sebenernya kayak mana, aduh jodohku bukannya aminin gitu kan. Pokoknya kayak gimana? Aduh.
ada nggak tipe gitu atau random aja lah gue gitu? Gue orangnya cukup random sih. Random? Maksudnya kalau kayak di barisin gitu kayak teman-teman gue cukup random sih. Cuma nggak ada yang setipe gitu, beda-beda. Cuma gue orangnya suka banget ngobrol sama orang yang gue nyaman ya, sama orang yang gue percaya. Kalau sama orang baru gue cukup inilah jaga. Tapi kalau misalnya gue udah merasa nyaman sama orang, gue pengen banget bisa ngobrol gitu. Nah ini orangnya doyan ngobrol, jadi lumayan kalau sama gue selalu ada topik atau pembahasan yang nggak habis lah. Perjalanan kemana ya selalu ada yang bisa diobrolin gitu. Terus akhirnya putus, nyambung lagi pas balik ke sini. Terus di Amerika pernah kemana sih, ke Australia? Abis dari Amerika kesini terus Australia. Ditinggal lagi dia? Iya. Putus lagi? Enggak, kali gitu putus lagi. Lama-lama dia jalur sekolah lagi. Enggak. Sabar itu. Iya. Nah, tipenya kan cool kan? Gue denger juga gitu, maksudnya anaknya tuh katanya yang bukan yang model kayak jealousan, yang dikit-dikit nelfon gitu, nggak yang banyak gitu, modelannya nggak? Itu kalau berarti itu gue yang cool, yang santai aja, temenan. Kan mungkin karena basic kita temenan, gue pernah sekelas sama dia, terus kayak kita pernah duduk bareng, terus dia masih pernah sama cowok lain, terus gue di situ kayak SMP, ceweknya teman. Berarti lu udah memendam rasa dari dulu, sebenarnya lu yang nasir duluan? Enggak, iyalah. Soalnya dia cakep banget emang dari dulu, di sekolah tuh dia cantik banget. Dan pintar? Ya pintaran lo aja deh. Pintaran gue. Ya oke, sombong, saudara tapi nggak apa-apa diampunin. Dia dari dulu emang anaknya lumayan ngebreng, maksudnya dia artsy banget gitu. Sekarang ngambil kuliah di kafe, magang jadi graphic designer, director, ya emang dari dulu emang kayak gitu. Dari kecil melukis, ibu juga melukis. Jealousan nggak? Kok bisa ya? Gue bingung deh, kadang-kadang kan apalagi kan ngerasain kayak banyak fansnya gitu kan. Nah lagi-lagi nih gue nanya, dia waktu 10 tahun itu udah mulai Cowboy Junior ya kan? Gue 10 tahun, gue nggak tahu deh, mulai kenal mobil aja belum. Tapi main karet ya 15 tahun udah balapan, Mbak. Ya, kan gue umur 10 tahun, lu duluan 10 tahun tiba-tiba udah show-show kemana-mana. Gue masih yang main karet di depan gang rumah gitu kan, segala macem. Nggak mikirin kerjaan, dapet duit juga nggak. Nah lu udah mulai kayak gitu, lu sempet berasa nggak sih kalau sebagai orang yang bukan selebriti sebelumnya, sampai lu berubah jadi seseorang yang memang udah punya fans banyak? Jeng, berubahnya gitu, ngerasa ada itu nggak? Gue setiap kali ditanya kayak gini, jawaban itu selalu benar. Karena gue udah berasa tidak akhir ya? Bukan. Aduh, gue jadi jiwa sombong gue mau keluar nih kalau lupa. Tapi jangan tahan dulu lagi, tahan lu, belum saat. Ntar aja kalau saya syuting sombong lagi. Enggak. Jadi soalnya kan dari mulai Laskar Pelangi, terus Cowboy Junior, semuanya itu kan sebenarnya cepet banget. Di gue dari mulai 10 tahun sampai umur 16, selama 6 tahun sebelum kita sekolah ke US sendiri tuh, gue tuh cepet banget. Gue manggung di mana-mana, keliling Indonesia, syuting sekian film, syuting sinetron, syuting iklan. Jadi gue sih nggak pernah ngerasa berubah kalau gue. Cuma gue tahu sekarang kayak ada hal-hal yang gue gak bisa dapetin kayak dulu, privacy, waktu sendiri. Dulu tuh kapan? Lu juga gak berasa sebelum 10 tahun kan belum ada privacy yang kayak sekarang. Tapi dari kecil gue tuh pindah-pindah. Jadi karena dari kecil gue pindah-pindah, temen gue kan banyak. Gue tuh sempet ngerasain yang main karet, main dulu, coklat. Itu masih main, masih ngerasain. Terus ya kan gue tinggal di Papua, gue tinggal di Surabaya, tinggal di Makassar, tinggal di Jogja. Jadi waktu main sebagai anak kecil tuh masih punya, masih ngerasain. Jadi begitu itu semua. Tapi cuma bentar ya kalau dipikir-pikir berarti ya? Ya 10 tahun. Oke, lumayan lah. Kalau gue kan waktu mainnya panjang banget, gitu. Dia main terus sampai sekarang mau main. Pengen main. 10 tahun gitu. Terus ya udah begitu di umur 10 semuanya itu berubah. Ya akhirnya itu jadi masa kecil gue, jadi menghibur orang di saat orang butuh dihibur, itu adalah childhood gue. Oh, jadi lo emang part of your life udah begitu ya, childhood lo udah begitu ya. Jadi kalau tanya kayak, biasanya gimana sih? Enak aja, gimana ya, emang udah begitu kan, gitu. Jawabannya selalu kayak gitu, nggak gimana soalnya. Tapi kalau nyokap sama bokap nih ngomongnya gitu, kan ada orang tua yang kadang-kadang pengen itu, aduh anak gue belajar dulu, jangan nyari duit dulu lah, gitu. Nyokap bokap lo nggak begitu tuh? Nyokap bokap gue tuh pokoknya mereka tuh selalu ngutamain sekolah. Itu kenapa sampai hari ini gue masih kuliah. Gue nggak pernah, dulu pas SMP SMA gue tuh nggak pernah bolos. Jadi waktu itu pernah ya, satu hari pas lagi Cowboy Junior tuh lagi tour 30 kota. Terus waktu lagi di Java Lake, lagi di Jawa, Mojokerto, Sidoarjo dan lain-lain, aku naik bis untuk mengurangi naik pesawat karena deket-deket banget kan, dan harus pesawat kecil, sedangkan alat kita banyak banget, jadi ya udah pakai mobil. Nah itu nyampenya udah pokoknya semingguan kita muter, terus begitu nyampe itu udah hari Senin. Sedangkan hari sekolah. Iya, hari Senin itu sekolah. Akhirnya gue minta bunda gue untuk bawain alat mandi sama baju sekolah. Akhirnya gue mandi di pom bensin.
Yang bener. Iya, jadi begitu turun bis, subuh-subuhnya azan, Allahu Akbar, nyampe bisnya, nyokap gue udah di situ sama supir gue. Mobil tuh dulu gue pakein kasur mbak, jadi rumah berjalan. Jadi buat gue istirahat tuh di mobil semuanya, karena abis sekolah acara-acara gitu kan. Udah gue mandi di pom bensin, gue nyepak air licin banget tuh dulu air pom bensin gini sih. Gitu ya udah gue mandi, terus gue sekolah. Nah kebetulan hari itu tuh gue emang ada namanya tuh dulu di sekolah gue assembly gitu, jadi kayak setiap kelas setiap minggu harus mempertunjukkan sesuatu. Mau ngapain? Gue kayak perform jadi Aladin deh, jadi gue nyanyi jadi Aladin. Terus gue dari dulu udah lumayan kreatif gitu, jadi kan Aladin kan pakai magic carpet gitu kan, jadi gue delegasi, gue jadi leader. Gue bilang lu pada bikin awan dari kardus, lu bikin awan, terus lu sewa bajunya, terus gue pakai dari kegedean karena nggak sempet fitting kan, gue tuh pakai, kita udah latihan nyanyinya. Terus abis itu lu tau gak sih buat narik galon itu yang kayak papan terus yang ada ditarik rodanya? Iya, gitu. Gue pakein tali yang tebel, temen gue suruh taruh di sana, terus gue nyanyi gitu, terus gue pakein karpet. Ditarik ke terbang gitu? Iya, terus di atasnya awan-awan gitu, kan bisa dia kayak gitu-gitu. Oh, emang dulu udah kreatif ya orangnya ya? Kalau lebih muda lagi, waktu itu gue kelas 4 SD mbak. Jadi gue kelas 4 SD, gue disuruh bikin iklan pelajaran bahasa Indonesia. Yang lain ya biasa lah gitu. Iklan gue tuh waktu itu iklan obat tetes mata. Tapi waktu itu gue sengit, gue sampai bikin skripnya kan masih. Jadi gue bikin skrip, jadi gue bikin skrip. Abis itu gue rekam pakai HP. Jadi kayak ada orang yang ngomong di HP itu. Jadi gue kayak, duh sakit mata nih, pakai dulu deh. Start tiba-tiba ada kayak, stop, jangan pakai merek yang itu. Kayak gitu-gitu. Jadi gue latihan karena timingnya harus pas kan, supaya sama suara yang jadi begitu gue rekam, gue juga mesti ngitung berapa detik. Gitu kan? Gitu, kayak gitu. Jadi akhirnya gue pakai gitu. Itu kelas 4 SD? Pas pada SD tuh. Gitu. Hebat juga ya. Otak bisnisnya udah ada gitu. Iya, bikin apa gitu kan. Kecil kayak gitu ternyata. Ini banget. Nah, kalau orang nanya sama lo gitu ya, Gilan gitu, kayak gini. Oke, lepaskan lah sosok Gilan. Iqbal tuh kayak gimana? Kalau lo bisa mendeskripsikan diri lo dalam 3 kata deh. Oke. Jangan 3 kalimat, kelamaan tuh nggak panjang kalimat lo. Itu paragraf. Lama jangan dipikirin, kemarin nyuruh gue jawab cepet. Simple, adventurous, sama impromptu. Ya itu ya. Oke. Ini makanannya mana ya? Iya. Lapar juga nih ngomong mulu. Iya gue. Padahal pertama kali gue nyesek ini mau makan, lo ngajakin gue keluar, parkir Lagi pas banget. Kenapa harus pas sih? Dipapasin banget. Tapi ngomong-ngomong nanti kalau misalnya gue nanti ada ini lagi nih, pas lagi ada acara, kapan gitu ya, lo ikut aja lagi. Mau dong, kita tadi dia jadi parkir. Lo penasaran tuh apaan sih sebenarnya? Gue tuh jangan macam-macam ya. dia paling jitter aja. Bisa, mobil lo benerin dulu aja. Iya, berapa kali bisa bentar, ya. iya, Terus apa lagi? Kalau lo nggak mau lo jadi Musika. Alhamdulillah, oke. Iya. Ini apa ya? Ini wajib start buat bakaran. Oh, Oke. bakar di sini gitu ya? Iya. Oke. Terus? Coba Arab sih, benernya. Boleh sih, kapan? Cuman gue nggak tahu sebetulnya bisa buka apa enggak. Nanti cobain naik mobil apa? Naik mobil lo? Gimana gue tahu gue kan yang mau punya mobil dah? Iya, gue sih bisa aja. Ntar gue ajak ngobrol dulu. Ya lu tanya dulu deh sama si Kelis. Iya. Masih ngambek lagi di tengah-tengah. Ini enak banget. Ini makannya nggak ada ini ya? Nggak pakai tangan ya? Ya, lu coba aja pakai tangan sana. Coba, ini ya. Wah cakep nih. Gue cobain dulu nih, baru enak gitu. Ya udah, nanti berarti kalau misalnya gue sentul, Berarti kan juga pakai gue. nah nanti gue kabarin lo mau belajar gitar, apalagi? J-turn, balap, terus Untuk nasinya. slalom kali ya? Slalom. Slalom ya? Slalom. Slalom Ah. tuh yang Ada konten terus lo ngepot gitu, Nah, iya. kembali gitu. Oke. Terus apa lagi? buang. Ntar gue kasih biolet kan? Iya, kan gue mau ngomong. Gue belum ngomong ini pasti semua ada. Tapi nih, jadi lebaran gini. Lu yang bayarin. Cuma perkara pintu dong ya. Wah gila ini. Iya lah, kan gue capek. Ya udah kita makan dulu, jangan lupa ya. Buat subscribe, apalagi sih kalau YouTuber ngomongnya. Biasanya anak gue tuh yang biasa ngomong begitu-gitu tuh. Habis subscribe, di like, di share, komen gitu ya. Gue nggak tahu pada bener apa enggak. Yang jelas kita mau makan dulu. Makan dulu yuk. Ini mau masak ini. Tadi kan gue udah ya. Capek gue. Oke deh.